Hai, halo, jumpa lagi kembali di channel Ladang Cerita. Channel yang membahas tentang fakta-fakta unik yang ada di sekitar kita. Ya, udah lihat openingnya kan? Ya, ada yang tahu kira-kira mau bahas apa kita hari ini? Oke. Jadi hari ini kita akan membahas sebuah piranti keselamatan pada kendaraan yang banyak kita pakai dalam kehidupan sehari-hari. Apa itu? Itu adalah spion, ya. Jadi bagaimana sih penemuannya atau sejarahnya? Hingga spion sekarang menjadi piranti yang wajib dan sering kita temui dalam kendaraan sehari-hari. Yuklah, mari kita bahas. Kala itu, spion bukanlah perangkat wajib pada kendaraan yang dijual di awal tahun 1900-an. Bahkan pada ajang balap, spion itu bukan piranti yang krusial, bukan piranti wajib. Misalnya pada ajang IndyCar tahun 1911. Pada masa itu, balapan diisi oleh 2 orang dalam satu kendaraan. 1 orang driver dan 1 orang mekanik yang tugasnya menjaga kinerja mesin dan menjadi pengawas dan memantau mobil-mobil lain di lintasan. Suatu hari, seorang pembalap yang bernama Ray Harron tidak ditemani oleh mekaniknya karena mekaniknya sedang ada keperluan lain. Sementara balapan akan segera dimulai. Lalu dia pun berpikir bagaimana caranya supaya bisa membalap sendirian tetapi juga bisa mengawasi para pembalap lain di lintasan atau mengawasi lawan-lawannya. Maka dia pun punya ide untuk memasang cermin di tengah-tengah dashboard mobilnya supaya dia bisa melihat ke belakang tanpa harus kehilangan fokus mengemudi ke depan. Dan ternyata ide sederhana itu berhasil dan dia pun memenangkan kompetisi di hari itu. Pada 1921, barulah spion itu dipatenkan oleh Elmer Berger. Lalu dia pun menjualnya dengan merek Cop Spotter, yang artinya mata-mata polisi. Saat itu dijual dengan harga $4 saja. Perkembangan selanjutnya, spion tidak hanya diposisikan pada dashboard mobil, tapi juga diposisikan pada pilar A pintu mobil. Ada juga yang ditempatkan pada spakbor depan mobil. Kemudian perkembangan selanjutnya, spion mulai mengikuti desain dari mobil itu sendiri. Ada yang besar untuk kendaraan truk, ada yang lebih kecil untuk mobil-mobil kecil, dan ada juga yang lebih mewah dari bahan yang premium untuk mobil-mobil yang lebih mahal. Pada tahun 1960, spion pun kemudian menjadi wajib di Amerika dan diatur oleh undang-undang. Dan kini spion juga terus berevolusi. Bentuknya, desainnya, fungsinya semakin beragam. Misalnya pada truk, spion tidak cuma satu di satu sisi, tetapi ada beberapa dengan bentuk yang lebih cembung. Ada juga yang bentuknya kecil dan dari bahan yang ringan. Itu sekarang kita bisa lihat pada mobil-mobil balap modern, misalnya pada mobil F1, mobil rally, ataupun mobil sport produksi massal. Dan yang terbaru, spion sekarang tidak lagi terbuat dari cermin, tetapi sudah digantikan oleh kamera digital. Pada motor juga tidak mau ketinggalan, juga memakai spion yang terpasang pada stang kemudi depan. Jadi itulah pembahasan kita hari ini tentang spion pada kendaraan, sebuah piranti keselamatan yang ternyata perjalanannya dari sebuah ketidaksengajaan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dadah.